Iya, kita ngomong-ngomong ya di dalam masjid yang mulia ini, Masjid Nabawi, tentang sedikit saja produk pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan hasil informasi yang didapat dari berbagai dimensi. Ya, kemarin nyatakan ada dimensi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, 6 dan seterusnya. Itu tentang apa yang dinamakan dengan pengetahuan ya. Kalau kita itu mendapat pengetahuan hanya di dalam dimensi 1, ya terbatas. Tidak akan bisa berbicara tentang menerangkan yang berada di dalam dimensi 2. Dimensi 2 tidak bisa berbicara menerangkan tentang dimensi 3. Ya, kita berada di dalam dimensi ruang, berarti dimensi 3. Seperti ini, masjid ini dimensi 3 kan, dalam ruang itu. Ya, kita tidak akan bisa berbicara menerangkan apa yang kita dapat dari dimensi 3 menerangkan tentang dimensi 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Nah, begini Al-Quran ini yang kita lihat, nah di numpuk-numpuk Al-Quran ini ya, banyak kan di sini orang baca Quran. Itu informasi dari sesuatu yang tidak terikat oleh sebuah dimensi. Ya, karena dari Tuhan tidak berdimensi, Dia mencipta dimensi, ya, gitu. Sebuah konsepsi yang begitu luas dari Tuhan pencipta dimensi itu untuk apa? Untuk seluruh dimensi. Quran ini untuk seluruh dimensi loh ya, konsepnya itu. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu artinya untuk seluruh dimensi alam. Itu tadi konsep. Nah, Nabi Muhammad juga pada dasarnya untuk seluruh dimensi diturunkan, diciptakan, itu misinya ke sana. Makanya karena itu seluruh dimensi, karena yang harus mengadopsi pengetahuan itu manusia, kan begitu ya. Maka diturunkanlah dimensinya pada dimensi ketiga, dimensi ruang. Itu tadi dalam bahasa Arab, karena dimensinya bahasa Arab kan gitu ya. Nabinya juga orang Arab itu. Nah sekarang yang masalahnya yang bisa kita lihat, karena Al-Quran ini adalah multidimensi, banyak sekali kata-kata di dalam Al-Quran begitu diterjemahkan dalam bahasa di 3 dimensi, khususnya bahasa Arab, tidak pas. Satu contoh yang paling konkret itu ad-din atau dinullah ya. Itu ad-din itu multidimensi sebetulnya ya, melebihi daripada dimensi ruang dan ruang, paham ya? Yang pada saat itu sendiri istilah ad-din itu insya Allah di dalam bahasa Arab belum dikenal. Dalam orang Arab belum pernah mengenal, dinullah itu belum pernah kenal. Ya, itu tadi. Ar-Rahman, Ar-Rahim juga tidak kenal. Mereka kenal Allah gitu, tapi Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak kenal. Buktinya dalam perjanjian Hudaibiyah itu Suhail mencoret, tidak mau ada dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu Rahman Rahim? Kan tidak dikenal. Tapi katanya tulis saja Bismika Allahumma, katanya. Tulis saja dengan nama Tuhan. Mereka kenal dimensi itu. Tapi Rahman Rahim tidak dikenal. Ya itu pengertian dimensi ya. Nah, sehingga begitu diterjemahkan ad-din atau dinullah itu di dalam bahasa 3 dimensi,
bahkan terbatas. Arab tidak kenal, di Indonesia apalagi tidak kenal. Yang kenal di Indonesia mungkin agama, betul ya, agama. Sedangkan agama itu kalau diterjemahkan, agama itu itu tidak, agama itu kacau balau. Dari bahasa Sanskerta jadi tidak kacau balau. Nah, kalau Islam ini sebagai agama, Islam itu diturunkan agar supaya tidak kacau balau, ya kan salah, tidak benar. Tapi tidak ada terjemah lain. Harusnya sudah sosialisasi adin, nanti lama-lama kan teradopsi sebagai sebuah pengertian konsepsi yang multidimensi. Harusnya seperti itu. Ya, itu satu ya. Nah, saya mencoba berusaha memahamkan Al-Quran itu yang dalam bentuk multidimensi itu. Nah, sehingga sering sekali saya menerangkan tentang isi Al-Quran kepada Anda semua itu. Kesulitan saya adalah mentranslate dari multidimensi kepada dimensi ruang. Itu sulit sekali. Nah, itu yang menyebabkan saya sering sekali berpikir ya putus-putus karena mencari padanannya paling tidak yang sinonim lah walaupun tidak sama. Di situ kesulitan saya. Ya, itu sama, Nabi juga sama seperti itu. Apalagi bangsa Arab pada saat ini masih di dalam keadaan paganisme, keberhalaan yang begitu kuat. Pada saat dia menerangkan tentang Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, menolak sulit. Bagaimana Allah itu esa, satu katanya, tunggal. Sehingga diterangkan loh, Tuhan kamu hanya satu. Iya, kami Tuhannya banyak. Kan kayak kami. Kalau kamu kan Tuhannya kamu satu, kan miskin kamu. Loh, kan lain pemahamannya ya. Begitu ngerti maksud saya. Nah, itu tadi. Nah, justru Qul huwallahu, katakan Allah itu yang ahad, itu multidimensi, justru itu yang betul. Kalau Tuhannya itu banyak, justru tidak mengendak. Ya, itu yang salah. Karena nanti Tuhannya langit siapa? Tuhannya bumi siapa? Ya, kalau itu Tuhannya jin siapa? Tuhannya malaikat siapa? Nah, tapi kalau dikatakan Qul huwallahu ahad itu multidimensi, ya dia Tuhannya jin, Tuhannya manusia, Tuhannya burung-burungan, Tuhannya langit, Tuhannya bumi, kan gitu. Udah kan lain. Kalau menerangkan seperti itu sulit pada masyarakat yang kondisinya pagan itu. Ya, Pak Ikan nerangkan ini kan di Tanah Haram, insyaallah di Masjid Nabawi ya. Mudah-mudahan kita diberkatin ya. Amin. Itu tadi. Dan saya sendiri mudah-mudahan dibimbing Allah. Kalau salah dimaafkan, kalau benar disempurnakan, kan gitu. Ke sana arahnya. Pengertian daripada multidimensi. Nah, ini yang lebih konyol lagi nanti tentang pemahaman ketuhanan keesaannya itu sendiri. Ya, saya melihat teks-teks di dalam Al-Quran yang ditranslate bahkan oleh Departemen Agama itu banyak yang tidak cocok itu untuk multidimensi ya. Lalu yang saya katakan aras ya, Allah menciptakan 7 langit dan bumi dan Allah bersemayam di atas aras. Nah, kalau bersemayam kan berarti dia duduk di situ ya. Berdomisili. Ini kan tidak cocok. Bagaimana Allah itu berdomisili di sebuah tempat ciptaannya itu ya. Nah, banyak lagi di situ. Sungguhnya aras itu di atas air. Aras Tuhan itu di atas air. Qurannya begitu. Sepengetahuan kita air itu terciprat dari
hidrogen dan oksigen. Paham ya? Itu tadi. Ya, bagaimana itu menerjemahkan pemahaman aras Tuhan di atas air, sedangkan air, bumi, planet seisinya itu di bawah daripada aras. Nah gitu loh Pak Rizal, kesulitan saya di situ. Karena belum tidak dikaji banyak oleh orang tentang isi sesungguhnya Quran itu ya. Sekalipun sudah ada translate-nya, terjemahkannya, tapi banyak yang tidak pas gitu. Bahkan ayat kursi itu kekuasaan pada dasarnya, tapi sering sekali dikatakan kursi itu singgah sana, kan konyol. Bisa diikutin ya itu tadi. Nah ya itulah sedikit intermezzo mengapa sulit daripada bahasa-bahasa yang multidimensi, multipurpose, artinya untuk segala kalangan, kemudian hanya diambil, ditimba untuk yang sifatnya dogmatis setempat, itu kan sulit. Iya. Satu contoh kemarin kalau di sini kan biasa tuh orang-orang ziarah kemarin ke mana namanya ke Baki, ada sekian ribu syuhada di situ ya. Terus kemarin ke Uhud dan sebagainya. Akhirnya datang ke kuburan meminta keberkahan mereka. Ini kan konyol. Ya, datang ke kuburan itu harusnya belajar tentang historis. Kenapa mereka menjadi seorang mujahid? Itu sehingga historis itu akan memberi motivasi dan inovasi kita untuk meneruskan perjuangan kaum syuhada itu tadi di dalam zaman kita, bukan dibalik kepada zaman mereka, udah lewat. Karena ada orang dogma loh, supaya kita tuh menjadi syuhada gimana? Ya ikut berperang di negara-negara yang sedang berperang membela negara itu. Nah ini kan suatu pembelokan yang jauh. Padahal yang dinamakan jihad di dalam Islam itu tidak selalu perang. Paham ya? Ini buktinya salah satu diantaranya pertanyaan Ibu Aisyah kepada Rasulullah, kalau orang-orang laki itu berjihad di medan perang, lalu kaum kami itu gimana? Ya jihad kamu itu dari haji ke haji. Nah itu jihad dari umroh ke umroh. Ya alhamdulillah kan ini ibu-ibu bawa tempat jauh ini jihad. Jihadnya apa? Di situ mengeluarkan dana, kesehatan, perjalanan juga ada risiko, mengeluarkan keluarga, kan jihad ya. Nah, jihadnya di sana. Bahkan insya Allah kalau meninggal seperti itu termasuk syuhada karena di atas perjuangan. Nah, itu Pak Rizal, jadi pemahaman-pemahaman itu yang menyulitkan dengan bahasa hati. Contoh kemarin saya menggunakan bahasa hati di dalam di Raudhah. Orang berbondong-bondong ke Raudhah nggak ngerti maksudnya. Ya, akhirnya di Raudhah sholat. Nggak ada sholat Raudhah. Sungguhan nggak ada sholat Raudhah karena dulu itu masjid. Tahiyatul masjid mungkin. Di Raudhah diberi kesempatan itu yang pertama ya berdoa. Seperti contoh kemarin saya di Raudhah saya berdiri terus ya. Doa saya hanya satu, ya Tuhanku, Engkau Maha melihat bahwa aku saat ini telah datang berdiri atas langkah yang Engkau kehendaki, di atas tempat yang dimuliakan, dan di kata-kata keluar dari lisan Rasulmu bahwa tempat ini adalah taman surga, kan gitu ya. Nah, sekarang aku sedang berdiri tegak di dalam taman surga yang disebutkan oleh Rasul, ya taman surga duniawiyah. Mudah-mudahan aku diperkenankan Engkau langkahkan untuk tegak di atas taman surga akhirat sesungguhnya, yaitu dalam keabadian bersama Engkau.
Lah itu kan doa. Halo, kan itu lebih mengena. Aku berterima kasih Kau telah menurunkan Rasul yang sekarang sedang tertidur, berada di dalam makamnya. Semoga aku pun terjamah oleh tangan dinginnya, kan begitu, karena sudah sampai kepadaku sebagaimana para sahabat-sahabat yang dibina oleh Rasul, tangan dingin Rasul di tempat ini, sehingga tidak ada perbedaan antara diriku dengan mereka yang pernah dibina oleh kenabian. Itu kan bahasa hati, Rizal. Nah, itu bahasa-bahasa bukan bahasa-bahasa pikiran ya, tapi bahasa hati. Bahasa hati itu terbina karena apa? Karena pemahaman-pemahaman yang dari bacaan-bacaan dan pengalaman-pengalaman saya. Justru bahasa itu yang didengar oleh Allah, ya, dengan bahasa kita sendiri. Bukan kemudian menghafalkan bahasa Arabnya, kemudian diomongkan, kita tidak menghayati, tidak ada gunanya. Paham ya? Contoh lain, nanti insya Allah kita akan ke Mekah ya, kita akan melihat, masuk ke Ka'bah, melihat Ka'bah, kan ada doa melihat Ka'bah ya. Allahumma zid hadal baita, kan gitu ya, tasrifa wa taqdima wa takriman wa mabahatan, itu dan seterusnya itu. Ya Allah, muliakan, hormati ya, agungkan bait ini, kan begitu. Lah itu hanya dihafalkan kan ya oleh teman-teman, ya tidak salah. Tapi harusnya hayati, diresapin, peresapannya di bawahnya. Nah, kalau engkau sudah mengagungkan batu yang dijadikan rumah Baitullah ini tadi, itu kan batu. Maaf ya, batu tidak ada membawa manfaat dan mudarat apa-apa itu. Itu batu biasa yang diukir oleh manusia. Kalau batu saja yang tidak membawa manfaat mudarat apa-apa, itu begitu engkau agungkan, begitu engkau muliakan, telah menjadi daya tarik, atraktan seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi, kan begitu ya, sampai dengan kiamat. Maka perkenankan aku yang mendatanginya setiap kali datang ke sini untuk bertawaf itu tadi, mendapat kehormatan yang jauh lebih daripada itu, kan begitu ya, karena aku makhluk hidup yang sempurna menurut engkau, agar supaya dapat kehormatan, kemuliaan, keagungan, begitu ya. Nah ini yang harusnya dibawa pulang oleh teman-teman yang umrah atau haji. Nah itu bahasa hati, bukan bahasa lisan. Itu ya. Ya mudah-mudahan sedikit pencerahan kita, insya Allah ini juga, sekalipun jaraknya dengan Rasul sana tidak begitu jauh dari sini, karena kita berdekatan dengan makamnya Nabi ya. Mudah-mudahan beliau juga mengaminin kita. Sehingga di hari kiamat nanti apa yang kita diskusikan ini juga disaksikan oleh beliau. Pengerti syafaat itu begitu ya. Syafaat itu pengertiannya bukan minta keselamatan kepada Nabi, tapi penyaksian. Nah, seperti kita ini tadi, sekarang ini insya Allah disaksikan karena beliau mendengar ya. Karena kok bisa mendengar orang mati. Nah tadi sudah keluar dari dimensi 3. Kalau dimensi 3 itu kalau dimanapun didengar, paham ya? Itu sekalipun mungkin panca indera sudah tidak dengar, tapi panca indera rohani tetap mendengar. Paham ya itu? Bisa aja. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Alhamdulillah.
Ini gunanya ikut umroh dengan Bima Sakti. Kalau umroh dengan Bima Sakti, setiap kesempatan akan digelontor dengan pemahaman-pemahamannya, semuanya di Quran ya, tidak akan jauh dari itu. Sehingga perasaan Anda semakin lembut, semakin halus, dan Allah itu bersemayam. Nah, itu kata-kata Allah bersemayam pada hati yang lembut itu bukan duduk. Iya, Pak Gito. Pengertian bersemayam, Allah menyukai kelembutan hati karena Allah zat yang maha lembut. Kalau udah kayak begitu, alarm kita itu menjadi tajam. Oke, gitu Pak Budi.